Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga kalian tetap sehat selalu dan kita terus semangat untuk melawan yang namanya COVID-19 dengan cara kita belajar di rumah. Dan tidak ada yang gak semangat, anak-anakku. Jaga kesehatan dan jaga kondisi. Untuk hari ini kita akan belajar tentang yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Yang kemarin kita sudah pembelajaran 1, yaitu kita tentang ciri-ciri makhluk hidup yang kemarin sudah kalian kerjakan. Kemudian kita akan mendalami untuk hari ini, yaitu yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama yaitu bergerak, kemudian yang kedua bernafas, yang ketiga tumbuh, yang keempat adalah berkembang biak. Jadi untuk anak-anakku sekalian, bahwa makhluk hidup itu adalah mempunyai ciri bergerak. Nah, pergerakan ini kalau manusia tetap menggunakan yang namanya kaki. Kemudian kemarin kamu sudah mengerjakan hewan, contohnya di sekitar kalian, yaitu menggunakan, contohnya kalau ikan menggunakan sirip, kemudian burung menggunakan sayap. Kalau tumbuhan apakah juga bergerak? Nah, kita akan belajar tentang apakah tumbuhan juga bergerak. Tumbuhan bergerak karena tumbuhan juga makhluk hidup, tumbuhan juga bergerak. Tetapi pergerakan dari tumbuhan ini nggak sama dengan hewan dan manusia. Tumbuhan bergerak yang pertama, contohnya yaitu tumbuhan putri malu. Bagaimana cara bergeraknya putri malu? Coba nanti kalian bisa cari di pekarangan kalian atau di pinggir rumah. Itu ada seperti di rumput itu, kalau disentuh itu mengatupkan daunnya. Nah, ini ya. Jadi putri malu, tumbuhan putri malu berarti bergerak karena ada gerakan. Kemudian ada gerakan semu. Gerakan semu ini mengarah ke matahari. Setiap ujung atau ujung daun itu selalu bergerak mengarah ke matahari, ya. Jadi ada pergerakan yang semu. Jadi ini pergerakan dari tumbuhan. Nggak mungkin tumbuhan itu bergerak seperti manusia. Waduh, ya medeni ya. Kemudian ada yang namanya bernafas. Nah, bernafas kemarin kita sudah belajar bagaimana ada manusia, kemudian ada tumbuhan, hewan dulu, kemudian tumbuhan. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Kemudian hewan ada yang di darat, kemarin kamu sudah mencatat tentunya, yaitu menggunakan trakea untuk serangga, menggunakan paru-paru hewan yang ada di darat umumnya, kemudian insang untuk jenis ikan. Tetapi ada jenis ikan yang menggunakan paru-paru, yaitu lumba-lumba, kemudian paus. Karena untuk menghirup udara atau menghirup oksigennya, lumba-lumba dan paus itu ke permukaan air laut, kemudian menghirup udara, kemudian berenang lagi ke dasar laut. Kemudian kalau tumbuhan apakah bernafas? Nah, ini tumbuhan itu bernafas menggunakan yang namanya stomata, ya. Stomata. Di mana stomata itu? Di daun. Nah, ya. Stomata itu di daun. Kemudian lentisel. Lentisel. Jadi di mana lentisel? Di batang. Ya, ini. Jadi tumbuhan juga bernafas seperti kita, tetapi alatnya berbeda. Ya, alatnya berbeda. Kalau hewan ada yang paru-paru dan insang. Ini paru-paru dan insang.
Paru-paru umumnya tetap kemarin di darat. Kemudian insang berarti jenis ikan. Kemudian ada trakea. Trakea itu untuk kawanan serangga. Jadi trakea. Ini trakea. Untuk siapa? Serangga. Ini harus hafal. Ya. Kemudian ada makhluk hidup yang memiliki ciri yaitu tumbuh. Makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri yaitu yang ketiga yaitu tumbuh. Apa yang dinamakan tumbuh? Kamu mulai dari kecil nggak mungkin yang namanya moro-moro gede, mesti tepok bayi dhisik. Mulai dari bayi, kemudian bertambahnya hari, bertambahnya minggu, bertambahnya bulan, bertambahnya tahun, kita mengalami yang namanya pertumbuhan, yaitu tinggi badan, kemudian ada perkembangan, yaitu melebarnya atau membesarnya yang namanya tubuh kita. Tumbuhan juga gitu, ya. Kamu tanam mulai biji, kemudian tumbuh. Kemudian kalau hewan, contohnya ayam. Ayam mulai dari nggak mungkin langsung jago, nggak, tetapi mulai dari telur, anak ayam, kemudian ayam remaja, kemudian indukan. Kemudian kalaupun yang melahirkan seperti kucing nggak mungkin langsung besar, tetapi mulai dari kecil kemudian sampai besar menyerupai induknya. Ini yang namanya tumbuh. Kemudian berkembang biak. Ya. Ada yang namanya tumbuh makhluk hidup berkembang biak dengan cara bertelur. Bertelur. Dinamakan ovipar. Kemudian ada yang melahirkan, dinamakan vivipar. Kemudian ada yang bertelur dan melahirkan, dinamakan ovovivipar. Contohnya ini ayam, kemudian bebek. Kalau vivipar melahirkan sapi, apalagi? Jawab. Ayo jawab, mikir ya. Kucing dan lain-lain. Kalau ovovivipar maksudnya apa? Ya bertelur, ya melahirkan. Contohnya ular. Ular itu bertelur, tetapi di dalam telurnya itu ada anak ularnya, langsung anak ular. Beda dengan bebek atau ayam. Kalau kamu mau goreng telur, tos ya, kamu goreng, ya bentuknya ada telurnya, beda dengan induknya. Tetapi kalau ular, kemudian kadal, itu kalau kamu pecah telurnya, ya ada ularnya. Itu yang dinamakan dengan yo bertelur, yo melahirkan, dua-duanya contohnya ular. Itu dulu video dari Pak Karis. Jadi mohon nanti anak-anak dibaca ya, halaman buku paket halaman 9 dikerjakan sampai halaman 13 ya. Paket halaman 9 sampai 13. Terima kasih. Nanti Pak Karis kirimi video lagi. Siap, yuk.